Masya Allah luar biasa. Tidak usah gede-gede, kalau gede lebih bagus. Ya. Kadang-kadang gede itu malah nyasar kemana-mana. Karena sekolah itu uangnya besar. Ya. Sekolah gede, duitnya gede, akhirnya malah kemana-mana. Ya. Kalau cilik wis ikhlas ki los ki wis kono sak karepe gitu. Yang penting digunakan untuk kepentingan ilmu. Ya. Yang pangapunten itu saya bukan riak ya. Kalau bisa sebuah pelajaran bagi kita. Nah ini hampir sebentar lagi hampir terbenam. Malah bagus yang terbenam ya. Masya Allah. Ini ada kebesaran Allah, Bapak dan Ibu. Ya, kita tidak akan bisa menciptakan matahari. Siapapun tidak akan bisa menciptakan matahari. Siapapun tidak akan bisa menciptakan laut. Siapapun tidak akan bisa menciptakan terbenamnya matahari dengan keindahan yang ada. Oleh karena itu kita bersyukur Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk melihat alam semesta ini yang menjadikan kita selalu bersyukur. Ya. Padahal tidak lama bisa kita nikmati. Saya yakin rata-rata tidak ada 20 tahun lagi. Benar apa enggak? Udah orang wani, yang bisa ngomong 20 tahun orang wani, berat kabeh ya. Tak siap deh apa? Taman makam pahlawan. Taman makam surga. Tak tawari sopo sing glensing. Jetek kabeh. Ketua relawan aku keri wae ben iso ngurus konco-konco. Ketua Yayasan Plus aku keri wae ben iso ngurus konco-konco. Tapi keri. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita tidak siap, alangkah nikmatnya kalau kita tidak apa namanya? Sudah diambil oleh Allah, selesai urusan dunia, Masya Allah. Luar biasa. Cuma kita ini masih melihat dunia itu indah gitu ya. Tidak melihat akhirat lebih indah daripada dunia. Itulah yang namanya kalau kita lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Ya. Apa nih? Aku jadi ngomongin ceramah gitu. Padahal sih ustaz oke ya. Ustaz oke loh. Cuma sebetulnya hanya ngomong-ngomong kosong gitu. Manfaat. Rasulullah menyampaikan bahwa berpergianlah kamu ke 3 tempat. Ya. Ke 3 tempat, Masjidil Haram, Masjidil 4, Masjidil Madinah, ya, Nabawi, kemudian Aqsa, ya. Kalau punya duit jangan segan-segan untuk berangkat ke sana. Cepat berangkat kalau punya uang. Ya. Karena apa? Kita bisa melihat Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kami masih sudah bisa ke sana. Melihat begitu sedihnya kita melihat bagaimana Aqsa dikepung oleh Israel. Saya sampai menangis betul-betul. Pada waktu masuk ke terowongan, dia mau lihat terowongan dia. Masuk ke terowongan itu, dan mau masuk pintu kita dicegat sama mereka. Kayak Densus 88 itu. Dengan pakaian komplit, menteleng penuh kene. Wanang wedok bayangan petitan-petiti. Bawa senjata M16 yang komplit. Apa tidak sedih kita? Padahal itu milik kita. Ya. Aqsa itu milik kita. Tapi kenapa kita nggak bisa menguasai Aqsa? Nah, karena apa namanya? Israel menjajah Palestina, ya. Makanya kita tetap berjuang ingin membebaskan Palestina. Itu bagian daripada sunnah Rasul. Dan disebutkan bahwa kita harus menjaga tanah suci 3 itu. Karena di sana memang ada 3 tempat suci. Kristen, ya, tempat kelahiran Yesus, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Kemudian Yahudi, tempat Nabi apa, Pak? Sulaiman. Nabi apa? Musa ya? Ya, itu ya. Terus yang ketiga tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau kita bayangkan yang kita tahu yang namanya Masjid Aqsa itu cuma apa namanya bundar itu. Itu bukan masjid yang asli, ya. Karena di situ ada tempat yang namanya napak tilas. Tempat bekas Rasulullah itu naik dari ke Sidratul Muntaha. Di situ ada sebuah batu, dia terangkat. Nah sekarang di situ jadi apa? Gua. Saya sholat di sana, ya. Bukan gantung enggak, tapi dia terangkat. Nah disitulah dibangun masjid yang bundar itu. Apa namanya? Kubah emas gitu ya, di situ. Tapi sesungguhnya enggak, yang di sana lagi sebelahnya. Itu masih bersambung. Nah kalau untuk sholat Jumat, kemudian kita dapat sholat Jumat di sana. Itu sholat Jumatnya laki-laki yang di sebelah sana, yang kubah emas itu untuk perempuan. Nah tahunya kita Aqsa itu sebelum bukan itu, ya. Dan seterusnya itu tidak terawat sama sekali. Sedih kita.
seandainya itu bisa kita pegang, ya, zamannya Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang pernah menguasai Palestina, ya. Nah, kalau kita bisa menguasai itu akan makmur sebagaimana makmurnya Mekah Madinah. Karena Pak, wisatawan seluruh dunia akan datang di sana. Itu ada nanti salah satu tempat wisata yang terbesar juga di antara dua tempat itu. Tidak akan pernah ada yang tertutup. Saya tidak pernah melihat tempat wisata yang tidak pernah tidur kecuali Mekah Madinah. Yang saya bukan sombong enggak, saya sudah hampir sebagian dunia sudah kita hubungi. Saya sama Umi itu keliling kemana-mana, ya, dari Eropa, dari daerah dari Mesir, dari Timur Tengah, dari Asia Tenggara dan seterusnya. Tidak ada tempat yang sehebat Mekah Madinah. Ya, saya pernah ke Vatikan. Ya, ke Vatikan itu tidak ada yang namanya orang yang siang malam berada di Vatikan di pelataran. Kalau kita melihat pada waktu Paus mengadakan Paskah, kita tidak pernah melihat di sana ada tempat berkerumun, tempat orang ibadah. Tidak ada. Orang hanya piknik. Dan yang namanya gereja itu ya hak kosong. Saya pernah hari Ahad berada di Roma. Saya ingin tidak ada jamaah, cuma 2 lerek, 3 orang, 4 orang kok yang mengadakan ritual agama di gereja itu. Sehingga saya berkesimpulan bahwa agama-agama Kristen, Katolik itu tidak lama akan hancur. Artinya memang secara KTP, kalau ada KTP itu memang banyak. Tapi secara ibadah kosong tidak. Ya. Sekarang orang-orang Eropa, Amerika dan Inggris, ya, bahkan Muslimnya sangat luar biasa. Sampai siapa namanya? Cina itu yang nulis tentang London Istan gitu ya. Jadi dikatakan bahwa Inggris London itu sudah sekian banyaknya umat Islam. Bahkan wali kotanya London adalah orang Muslim. Ya. Makanya ditulis London Istan. Gitu. Jaya Suprana nulis itu. Itu bukan orang sembarangan yang nulis itu. Nah, karena itu kita optimis bahwa Islam akan tetap berkembang dan tidak akan pernah mati. Apapun usaha orang-orang yang ingin menggelamkan Islam tidak akan pernah. Kalau kita melihat statistik, ya, Islam lebih besar daripada Kristen. Kristen 14 abad yang lalu, ya, 14 abad yang lalu sudah ada. Kemudian disusul oleh Islam. Ternyata jumlahnya itu tidak jauh berbeda. Artinya stagnan selama 14 abad agama Kristen itu. Islam terus maju, walaupun jumlahnya hampir bersamaan. Tapi dan tenggang waktu 14 abad mereka lebih berkembang terlebih dahulu. Kemudian kita nyusul, Islam tetap berkembang. Walaupun ditindas di mana-mana, justru ada hikmahnya. Ya. Kita sering melihat bahwa Islam di mana-mana ditindas, Islam di mana-mana dihabisin. Bapak Ibu, kita akan lewat sebentar, Pak. Nanti apa namanya? Bang merah itu. Dari sini juga bisa. Bapak bisa lihat bahwa ini masjid gaya Minangkabau, ya. Nah, itu pintu-pintunya ada Al-Qur'an. Tulisan-tulisan itu ada Al-Qur'an di situ, ya. Satu pintu, satu halaman, ya. Lurus, jangan lurus. Dasar kita dasar minggu, ya. Nah, apa kita mau lihat sebentar? Nanti kita mau ke sana balik sana. Ya. Gini. Kita bisa lihat, ini belum selesai, nanti mudah-mudahan kapan-kapan bisa ke Rembang lagi, ya, kita baru bisa lihat ke sana. Kapan-kapan insya Allah. Nah, di situ dibikin museum, ya, museum Al-Quran juga. Nanti setiap pintu akan ada Al-Quran sebanyak 30 juz, ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat. Nanti kita lihat sebentar, ya. Ini juga masjid bersejarah dan pengembangan Islam di tanah Jawa, ya. Ini Pak. Nanti kita muter ke sana. Nah, ada di sini ada pondok banyak kok. Di Lasem ini banyak pondok, ya. Nah, ini dia. Nah, itu kan pintu-pintu itu, jendela itu, bentar. Itu jendela itu yang di atas itu adalah
surat apa namanya lembaran-lembaran Al-Quran. Ya, itu ada kaitan itu. Belum selesai. Ya. Jadi itu sedang dalam proses ya. Mudah-mudahan nanti segera jadi. Ya. Oke, wes, yuk jalan kita muter. Ya, tapi sebelah sana ya. Ini ada kota Lasem ya. Salah satu kota santri. Kemudian juga sangat hidup, perdagangannya juga luar biasa, ya. Ya, jadi kalau di Rembang ini sore-sore atau di Lasem sore-sore banyak anak-anak berkopiah, berpakaian seperti ini, berjalan menuju ke tempat-tempat belajar ngaji dan seterusnya. Ini nih. Ini. Jadi kalau di desa-desa itu banyak anak-anak pakai sarung, baik kopiah, bawa buku, ya.